Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kami yang sangat mengasihi kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik Tuhan. Engkau sudah menjaga kami ketika kami beristirahat tidur malam, dan Engkau sudah siapkan berkat ketika kami beristirahat, dan kami mau meraih berkat itu pada pagi hari ini dengan pimpinan firman dan Roh Kudus-Mu. Mari Engkau bicara tengah-tengah kami melalui hamba-Mu, merapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Kami akan mendapatkan berkat pada pagi hari ini. Di tanah hati yang baik dapat ditaburkan firman-Mu, bertumbuh dan berbuah lebat, dan jadikan kami berkat. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, saudara, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Identitas Baru di dalam Kristus. Kita tahu bersama apa itu identitas. Saya akan menjelaskan lagi ya. Secara umum, identitas itu tentang siapa aku, siapa kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, dan bagaimana kita memandang hidup ini, memberi makna hidup ini. Itu identitas kita atau jati diri kita. Identitas akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara mempengaruhi keputusan, mengambil keputusan, cara merespon masalah, bahkan cara kita memperlakukan orang lain. Itu identitas kita, saudara-saudara. Kita masing-masing berbeda pasti ya. Contoh, seseorang yang melihat dirinya tidak berharga akan hidup minder dan serba takut. Tapi kalau orang yang tahu jati dirinya bahwa dia itu berharga, dia akan hidup lebih berani dan bertanggung jawab dan ada damai dan sukacita. Itu contoh identitas. Tapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang identitas baru dalam Kristus yang ada dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bersyukur, saudara-saudara, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah Kristus di atas kayu salib. Dia berkorban buat kita. Dan sebentar lagi kita akan rayakan ya. Kita akan rayakan Paskah. Tidak terasa, saudara-saudara. Dan kalau kita tahu bahwa kita ada ciptaan baru, itu fondasi yang kuat buat kita. Tapi masih ada orang-orang percaya sampai hari ini yang belum ngeh, kata orang Sunda ya. Belum ngeh identitas dirinya sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus sebagai ciptaan baru. Masih hidup dalam pemikiran yang lama. Merasa diri gagal, tidak layak. Masih rasa, aduh saya ini orang berdosa. Rusak karena masa lalu. Aku ini bodoh. Ya, kita menjelekkan diri kita sendiri sebagai ciptaan baru, saudara-saudara. Betapa sedihnya Tuhan kita. Kalau kita sudah percaya, kita dikatakan orang beriman. Apakah kita masih tetap beriman bahwa kita adalah ciptaan baru? Secara iman mungkin kita sudah diselamatkan, tapi kalau kita tidak mau menyadari bahwa identitas kita adalah ciptaan baru, kita akan punya pikiran yang salah. Dan identitas kita pun tidak jelas karena kita tidak percaya. Mari saudara-saudara, kita lihat dalam ayat-ayat ini ya. Ada 3 bagian. Pertama, dalam Kristus. Tadi katakan siapa dalam Kristus. Di dalam Kristus ini memberi makna tentang ada posisi baru. Pemulihan dimulai dari posisi. Pemulihan identitas. Dimulai kita menyadari posisi kita di mana. Kalau kita menyadari bahwa kita di posisi yang baru, bukan di masa lalu, karena darah Yesus
yang sudah menyucikan kita, kita tidak akan mempunyai pandangan-pandangan yang salah. Karena Tuhan itu tidak melihat siapa kita yang di dulu, yang masa lalu. Tapi Dia lihat masa sekarang, di saat kita sudah melangkah, sudah ditebus, kita melangkah sebagai ciptaan baru. Tuhan melihat, bukan masa lalu. Yang kedua, yang lama sudah berlalu. Dalam ayat-ayat tersebut ada kata yang lama sudah berlalu. Masa lalu sudah tidak berkuasa. Jangan sampai masa lalu kita yang sudah dikubur, dosa kita dikubur, makanya kita dibaptis. Setelah kita percaya kita dibaptis, saudara yang belum dibaptis, saudara. Tanda melangkah, kita hidup dalam perintah Tuhan. Kita mati terhadap kedagingan kita, kita bangkit. Seperti Yesus mati dan bangkit, kita pun dibangkitkan. Masa lalu kita sudah berlalu, sudah dikubur Tuhan. Masa lalu jangan sampai menghakimi kehidupan kita, saudara. Kita harus kuat. Kita harus kuat dalam fondasi ini, saudara. Contohnya seperti seorang narapidana, saudara. Kita seperti kayak orang narapidana kadang-kadang sebagai anak Tuhan. Kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah disucikan. Kita ibarat sudah keluar dari penjara. Tapi ketika kita sudah keluar dari penjara, dibebaskan, tapi hidup kita masih punya pola pikir yang lama. Kita merasa, saya mempercuma hidup ini. Saya nggak layak. Saya pernah begini. Saya pernah begitu. Ingat, saudara, Tuhan tidak mengingat masa lalu kita. Dia sudah kubur. Kita bangkit, saudara, dengan kehidupan yang baru. Kita lihat di sini. Pemulihan terjadi saat kita berhenti mendefinisikan diri tentang masa lalu kita. Stop, saudara ya. Ada lagu lama katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ciptaan baru Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus, oleh firman Tuhan, kita dilahirkan kembali. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Walaupun kita dalam keadaan lemah, kita belum sempurna. Tapi firman Tuhan katakan kita ini dalam Kolose 3 ayat 10, kita manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kalau kita ada dalam Kristus, itu yang baru terus akan muncul, yang lama terus ditinggalkan. Kita hidup dalam pertobatan. Kalau kita sadari identitas kita, aku ini adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang, ya, poin ketiga. Hidup dengan cara pandang yang baru. Identitas baru akan menghasilkan cara hidup baru, cara berpikir baru, cara melihat diri sendiri yang baru, cara merespon masalah atau kegagalan itu tidak seperti yang dulu. Seperti ini contohnya, saudara. Kalau mungkin dulu saudara merasa berdosa, saudara merasa putus asa, Tuhan aku udah gak berguna lagi, mulai menjauh dari Tuhan. Itu yang masa lalu. Kita mau melangkah dalam sebagai ciptaan baru. Kita punya pandangan, iya Tuhan, aku berdosa, aku bersalah, aku mohon ampun. Darahmu sudah menyucikan aku. Tuhan perbarui aku. Dan kita bangkit, saudara. Kita nggak tinggal dengan kelemahan kita. Kita terus maju. Terus pada hal-hal yang baru. Yang baru terus datang. Ketika kita berusaha tinggalkan yang lama. Tidak melabelkan diri kita sendiri dengan hal yang lama. Tapi yang baru kita akan terus diperbaharui, saudara-saudara. Begitu indah kalau dalam hidup dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Pemulihan sejati bukan hanya memperbaiki keadaan, tetapi memulihkan cara kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana, saudara? Apakah kita masih menilai diri kita tidak berharga, diri kita tidak layak? Kita mulai minder, kita nggak mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, mari melangkah. Kita sudah ditebus. Miliki hidup yang baru, cara pandang yang baru, karena kita adalah ciptaan baru, saudara-saudara. Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai 14 berkata,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, yang lalu gak berguna. Hal-hal yang lama aku tinggalkan, segala dosa, bahkan segala kebanggaan. Saudara, kebanggaan itu bisa tidak menyadarkan kita bahwa kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ciptaan baru. Kita kosongkan diri, tapi kita isi terus firman Tuhan. Jangan isi dengan hal-hal yang lama. Seperti firman Tuhan hari Minggu. Pikiran kita kalau mau diubahkan, saudara-saudara, kita berganti yang baru, kita akan mata rohani kita semakin terbuka, saudara-saudara. Hal yang baru Tuhan akan perlihatkan kepada kita, saudara-saudara. Kita akan wow, kita akan amazed. Wow, luar biasa Tuhan. Kalau kita mau jadi ciptaan baru, banyak hal baru yang Tuhan akan berikan, saudara-saudara. Kita mau deklarasi iman, saudara-saudara. Bagi saudara, kita mau deklarasikan iman, saudara. Bahkan saya pun mau deklarasikan iman. Jangan sampai masa lalu itu menghakimi dan membuat kita tertekan, saudara. Ini ada deklarasi, saudara bisa ikut kata-kata saya ya. Deklarasi iman. Di dalam Kristus, saudara ikuti ya. Aku adalah ciptaan baru. Masa laluku tidak lagi mengikat. Identitasku dipulihkan. Aku hidup dalam kebenaran dan anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jangan mau diintimidasi oleh iblisnya dengan kata-katanya yang melemahkan. Mungkin ada perkataan orang lain yang iblis pakai, yang tidak sengaja membuat iman kita lemah. Kita declare, saudara, dengan iman kita, bahwa kita ciptaan baru yang Tuhan mau proses terus menjadi baru setiap hari. Ada perenungan, saudara. Belum saya akhiri firman Tuhan. Ada perenungan yang saudara bisa jawab sendiri ya. Dari hati saudara, dalam hati saudara, atau saudara boleh berucap. Masa lalu apa yang masih mempengaruhi caraku melihat diri sendiri? Masa lalu apa yang masih mempengaruhi caraku melihat diri sendiri? Yang kedua, apakah aku sungguh percaya bahwa Tuhan telah menjadikanku baru? Apakah aku sungguh percaya bahwa Tuhan telah menjadikanku baru? Itu sangat berpengaruh, saudara. Ingat, kita ciptaan baru. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami berharga di mata Tuhan. Kami adalah ciptaan baru yang Kau mau terus perbaharui, Tuhan. Manusia baru yang terus diperbaharui. Kami belum sempurna, tapi kami menuju kepada kesempurnaan ketika kami hidup. Dan kami yakin, percaya bahwa kami adalah ciptaan baru yang berharga, yang Engkau akan terus proses kami menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Mari Engkau tolong kami sepanjang hari ini supaya kami boleh melihat diri kami. Kami adalah ciptaan baru. Kami kuat. Kami percaya diri bukan karena kemampuan kami, karena Yesus, firman dan Roh-Mu ada dalam kehidupan kami. Tuntun kami sepanjang hari, jadikan kami berkat. Lindungi kami Tuhan dalam kami, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.